Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa dalam waktu luang yang kita dapatkan akan sangat berguna jika kita memanfaatkannya untuk kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita? Baik dari dalam ataupun luar diri, inside out, untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Dengan semakin beranjaknya seorang anak menuju fase remaja, tentunya banyak perubahan yang tidak bisa ia pahami secara langsung, dan itu yang terjadi pada saya serta teman-teman saya, yaitu labilnya emosi atau munculnya perasaan baru yang susah dikontrol namun bisa ditenangkan apabila ada support system yang membantu. Inilah film animasi Pixar pemenang Oscar yang disutradarai oleh Pete Docter dan Kelsey Mann. Film yang menceritakan Riley, seorang gadis kecil yang pindah ke San Francisco. Memicu konflik emosinya di dalam benaknya, Joy berusaha menjaga Riley tetap positif. Namun sadness menjadi krusial saat beradaptasi dengan perubahan besar. Film dirilis pada tahun 2015 dan sequelnya yaitu Inside Out 2 yang baru dirilis pada tahun 2024. Pada film pertama, digambarkan Riley belum remaja. Namun sebagai anak-anak berusia 11 tahun, dia sudah mulai belajar mengontrol emosi, yaitu joy yang membuat Riley bahagia, sadness yang meluapkan rasa sedih dalam diri Riley, anger yang memicu rasa amarah, fear yang menimbulkan rasa takut, dan disgust yang mereaksikan rasa jijik terhadap sesuatu. Perpindahan Riley pada kota baru membuat banyak tekanan muncul pada dirinya, sehingga Joy terlalu berusaha membuat Riley gembira. Dan setelah pertualangan panjang, Joy menyadari sadness juga diperlukan agar Riley mendapat simpati dari orang-orang di sekitar. Dan di film kedua muncul emosi baru, yaitu anxiety, envy, embarrassment, dan annoy. Hal ini terjadi karena Riley sudah memasuki masa remaja dan sedang kesusahan pada perubahan-perubahan yang terjadi akibat pubertas. Hingga suatu hari anxiety mengambil alih, menyebabkan Riley berpikir berlebihan dan menekan emosi lama. Hal ini sama seperti film sebelumnya. Anxiety sama cerobohnya dengan Joy. Dan pada saat ini Riley semakin hancur karena terlalu banyak tekanan lebih dari film pertama. Kemudian anxiety sadar bahwa Riley membutuhkan emosi lain. Riley kemudian membaik dan 9 emosi ada saling bekerja sama sehingga emosi Riley selalu stabil dan dia bahagia. Hello. I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean we? I'm Envy. Look at your hair. Oh yeah, not happening. That's on we. On what? It's what you would call the boredom. What's your name, big fella? That's embarrassment. Welcome to headquarters, embarrassment. Oh, we're doing a fit. No. Oh, nope, going high. Oh, you got a real sweaty palm there, buddy. Belajar berdamai dan menerima semua emosi, termasuk kesedihan, kecemasan, dan menerima diri apa adanya untuk kesehatan mental, serta memahami bahwa emosi kompleks adalah bagian dari pendewasaan. Dan kita jadikan makna film tersebut sebagai motivasi langsung untuk kita berjalan ke depannya, terutama untuk remaja SMP seusia kita yang masih labil terhadap emosinya, agar kita bisa meningkatkan skill, value, serta kapasitas diri kita.
Itu semua adalah review film Inside Out yang dapat kami berikan. Animasinya yang memukau dan sangat akurat menggambarkan masa remaja membuat film ini terasa film edukatif. Dan ada berbagai penonton yang memberikan respon atau pendapat mereka. Pendapat positif yang dilontarkan diantaranya mereka merasa bahwa film pertama Inside Out terasa lebih orisinil dan emosional. Namun setelah ditonton sequelnya, mereka merasa itu jauh lebih sukses dan mampu memecahkan semesta emosi. Respon negatif diantaranya ada yang merasa bahwa alur film dari film pertama hingga sequel terasa membosankan. Namun, apakah kamu akan langsung percaya? Tonton sendiri dan tentukan pendapatmu yang bisa kamu akses di Disney Hotstar atau Idlix melalui Google. Kami dari kelompok 4 kelas 9B senang berbagi dengan kalian. Sampai jumpa di lain waktu.